Dr. Antonius Ratdomopurbo merupakan seorang aparatur sipil negara di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Saat ini, beliau adalah penyelidik bumi ahli utama di Badan Geologi. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Sekretaris Badan Geologi hingga tahun 2020. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Perusahaan El Nusa yang merupakan anak usaha Pertamina Hulu Energi yang menyediakan jasa pendukung pengeboran minyak dan gas. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta. Dr. Antonius Ratdomopurbo merupakan orang yang sangat sederhana. Untuk berangkat ke kantor, beliau lebih sering memilih berjalan kaki dan terkadang bersepeda daripada menggunakan kendaraan fasilitas kantor. Dr. Antonius Ratdomopurbo kerap kali memberikan nasihat kepada pegawai yang lebih muda mengenai kesiapsiagaan diri dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam dunia kerja nanti, kalian harus selalu siap untuk mempelajari hal-hal baru yang tidak sesuai dengan basic pendidikan kalian, begitu kata beliau. Kemudian beliau melanjutkan, apalagi sarana teknologi saat ini sangat mendukung untuk belajar. Selalulah belajar dari pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang yang lebih ahli. Mengingat Dr. Antonius Ratdomopurbo memiliki basic atau latar belakang yang tidak sesuai dengan bidang yang digelutinya saat ini, beliau berlatar belakang pendidikan fisika, sedangkan bidang yang digelutinya saat ini adalah geologi. Ketika muncul nama Dr. Antonius Ratdomopurbo, kami selaku CASN selalu ingat kata-kata beliau, yaitu selalu belajar dari pengalaman. Dr. Antonius Ratdomopurbo pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat Survei Geologi pada tahun 2007 hingga 2008. Beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Survei Geologi untuk mengalihkan profesinya pada World Organization of Volcano Observation atau disingkat WOVO sebagai Liaison Officer yang berkedudukan di Singapura di awal tahun 2009. WOVO merupakan sebuah organisasi tingkat internasional yang berkaitan dengan pengamatan gunung api. Pada saat di organisasi tersebut, beliau menjadi salah satu tim pengembang atau programmer untuk database gunung api dunia. Sekembalinya bertugas di WOVO, terdapat harapan kepada beliau untuk dapat menerapkan pengalaman internasionalnya dan mengabdi bagi Indonesia di lingkungan ESDM. Ridwan Jamaluddin. Lahir tanggal 24 Maret tahun 1963. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan pada 12 Mei 2022, beliau diangkat menjadi PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini adalah background pendidikan dari Bapak Ridwan Jamaluddin. Beliau merupakan sarjana geologi dari Institut Teknologi Bandung tahun 1989. Lalu pada tahun 1993, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Belanda dengan mengambil jurusan ITC. Dan pada tahun 1999, beliau berhasil meraih gelar doktor di Amerika Serikat dengan mengambil jurusan geografi. Sebelum bekerja di Kementerian ESDM, Bapak Ridwan Jamaluddin adalah pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi. Beliau pernah menempati posisi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur. Beliau juga pernah menjadi Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Berikut ini adalah prestasi yang pernah diraih oleh Bapak Ridwan Jamaluddin. Di tahun 2007, beliau berhasil mendapatkan penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia.
Setelah itu, di tahun 2009, beliau berhasil mendapatkan 101 Inovasi Paling Prospektif 2009 Sistem Inaboy dari Lembaga Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia. Dan di tahun 2010, beliau mendapatkan penghargaan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dari Badan Kepegawaian Negara. Penghargaan yang paling baru beliau dapatkan adalah penghargaan Ganesha Wirya Jasa Auditama atas kontribusinya dalam jasa dan prestasinya mendukung perkembangan institusi ITB. Prestasi dan penghargaan tersebut diperoleh oleh beliau karena beliau memiliki manajemen ASN yang baik seperti disiplin dalam waktu, bertanggung jawab dalam memegang jabatannya, dan kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya. Bangun nasionalisme baru, nasionalisme membangkitkan industri dalam negeri dan memanfaatkan produk dalam negeri. Yang paling penting adalah membangun sinergi, membangun semangat kebersamaan untuk memajukan industri di Indonesia. Dia menunjukkan bahwa tidak ada kata terbatas yang layak disematkan kepada penyandang disabilitas jika mereka diberikan kesempatan yang sama dengan orang normal lainnya. Dialah Dian Inggrawati Subangil. Beliau lahir di Jakarta 12 April 1984. Merupakan lulusan Fakultas Komunikasi Universitas Persada Indonesia Yayasan Administrasi Indonesia tahun 2010. Terdeteksi tunarungu sejak usia 2 tahun, Dian Inggrawati Subangil kini telah mengoleksi 400-an trofi dari dalam dan luar negeri. Beliau adalah Ratu Kecantikan Tuli pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang ditempatkan sebagai finalis dalam kontes kecantikan internasional. Semangatnya untuk memotivasi dan kepercayaan diri membuatnya berani melamar sebagai PNS pada 2015. Beliau adalah satu-satunya pegawai tunarungu ASN yang diterima pertama kali di Kemensos RI. Saat ini, beliau menjabat sebagai analis tata laksana Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial. Jiwa sosialnya tersalurkan lewat pelayanannya di Kementerian Sosial. Ia memberikan sosialisasi serta motivasi bagi anak-anak SLB di berbagai daerah. Meskipun begitu, tugasnya sebagai PNS tidak menahannya untuk aksi sosial lainnya. Saat ini, beliau membina Yayasan Cahaya Mutiara Indonesia untuk membantu kemandirian anak-anak tunarungu agar bisa meraih cita-citanya. Meski dengan keterbatasannya, namun dalam menjalankan tugas jabatannya, beliau merupakan sosok yang pantang menyerah. Terbukti dengan segudang prestasi yang dicapai. Raihan terbarunya adalah terpilih sebagai top 3 PNS inspiratif dalam Anugerah ASN 2020 yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Menjadi ASN dengan disabilitas tidak membuatnya menyerah untuk tetap kompeten dalam literasi digital untuk berprestasi dalam pengabdiannya kepada negara. Hal ini dibuktikan dengan digital skill-nya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pertemuan yang memerlukan interaksi dengan banyak orang. Beliau menggunakan digital skill-nya dalam penggunaan dan penguasaan platform penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu, di mana aplikasi ini dapat merekam suara maupun mengetik sebuah tulisan, kemudian oleh aplikasi secara otomatis akan diterjemahkan ke dalam teks maupun bahasa isyarat dalam tampilan 3D animasi. Dengan prestasinya, beliau terus berkarya, berprestasi, dan menginspirasi untuk selalu berinovasi sebagai panutan di tengah masyarakat.